selamat pagi anak-anak sekolah Minggu Indria Gereja Baptis Indonesia Penumping. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Bukri selalu berharap anak-anak di rumah dalam kondisi sehat, semangat, dan senantiasa memuji Tuhan dalam segala perkara. Oke, Bukri semua ingatkan, Bukri ini pakai masker ya. Anak-anak ternyata coronanya belum berhenti. Masih banyak orang yang sakit karena corona. Jadi anak-anak kemanapun kalau pergi harus tetap pakai apa? Masker, cuci tangan, jaga jarak, biar tidak terkena corona. Oke, ini tak benahi dulu ya. Turun-turun terus. Baik anak-anak, hari ini Bukres mau ajak anak-anak untuk bersekolah minggu lagi pelajaran yang ke-9, yaitu dengan judul Murid yang Tetap Setia Memuji Tuhan. Wah, ini siapa ya? Pasti anak-anak yang ada di rumah. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini dalam kondisi mendung, tapi kami tetap percaya Allah selalu terus bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Berkati anak-anak sekolah Minggu Indria Gereja Baptis Indonesia Penumping yang berada di rumah mereka masing-masing. Saat ini kami mau belajar Tuhan, yaitu menjadi murid yang senantiasa memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan, berkatilah kami, sertailah kami, biarlah firman Tuhan pada hari ini Tuhan yang kami taburkan, Tuhan akan memberikan pertumbuhan kepada hati anak-anak, orang tua, dan siapapun yang mendengarkan. Tuhan Yesus sertai firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seseorang murid yang tetap memuji Tuhan. Murid di sini adalah anak-anak semua, tapi kita mau belajar seseorang yang luar biasa di Perjanjian Lama, namanya Habakuk. Jadi di dalam Habakuk 3 bacaan kita ya, Habakuk 3 bacaan kita, yaitu ayatnya yang ke-17 sampai 19 itu adalah salah satu bentuk pujian Habakuk. Kalau kita memuji Tuhan dalam keadaan senang, baik, punya segalanya, mungkin mudah. Tapi tahu enggak, anak-anak, di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 itu adalah pujian Habakuk saat Habakuk dalam kondisi yang sangat susah. Kenapa susah? Karena waktu itu Habakuk mendapatkan wahyu bahwa bangsa Israel akan dikalahkan oleh orang-orang Kasdim. Bayangkan anak-anak, negara yang tidak merdeka atau negara yang dikalahkan, dia akan menjadi negara budak, seperti budak anak-anak. Kita akan menjadi negara yang budak, menjadi negara yang akan diperbudak oleh negara yang menang anak-anak. Nah, gimana kalau kita jadi budak? Apa-apa tidak merdeka, nyanyi aja nggak boleh, kita nggak boleh melakukan ini itu, bahkan kita akan disuruh-suruh tidak dibayar. Ngeri ya, itu hal yang sangat menakutkan. Tetapi apa yang dilakukan Habakuk anak-anak? Habakuk melakukan hal yang luar biasa. Dia memberi semangat kepada seluruh bangsa Israel untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, di situ dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Tahu enggak kaki rusa? Rusa itu kakinya kuat loh. Bisa lari kencang dikejar oleh singa dan bisa menang loh. Luar biasa ya. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya diberi kebebasan, bisa naik ke gunung, bisa melarikan diri dan bisa melakukan hal-hal besar. Wow, ini dalam keadaan susah loh. Maka Bukres mau ajak anak-anak untuk melakukan hal yang sama seperti yang Habakuk lakukan. Menjadi murid-murid yang senantiasa memuji Tuhan dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan susah. Nah, pujian yang dilakukan Habakuk ini akan Bukres nyanyikan bersama anak-anak. Kita mau pujikan pujian ini sebagai komitmen kita dalam keadaan apapun, sesusah apapun, kita mau seperti Habakuk, tetap memuji Tuhan, bersyukur dan percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Yuk kita pujikan nama Tuhan dulu.
Pujian ini akan Bu Grace nyanyikan dan kita mau nyanyi bersama-sama ya. Judulnya Tuhan Yesus Setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dia selalu membimbingku. Dia tahu bahasa tetesan air mata. Kalau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sawah ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku mau tetap setia, sebab Tuhan Yesus setia. Katakan lagi, namun aku mau tetap setia, Tuhan Yesus setia. Nah, anak-anak, itu yang mau kita lakukan dalam keadaan apapun. Kita mau bersyukur, memuji nama Tuhan. Bu Grace mau ceritakan sebagai penutup. Saat Bu Grace sakit kemarin, kekuatannya Bu Grace adalah Tuhan Yesus, dan yang bikin kuat lagi adalah Krisan. Apa yang dilakukan Krisan? Saat ibunya terbaring sakit, dia selalu berkata, kenapa ibu sakit? Ya, ini diobati, harus sembuh. Baik Bu, semangat Bu. Mbak Ican akan doakan ibu, dan tiap hari Krisan selalu mendoakan ibunya. Apa dalam doanya? Dia berdoa seperti ini anak-anak. Tuhan Yesus, Mbak Ican berdoa untuk ibu agar sembuh dan nanti punya adik lagi dan bisa bermain lagi bersama-sama lagi. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu yang dia lakukan. Itu membuat ibu ketawa, membuat Bu Grace ketawa dan semangat lagi untuk sembuh. Nah, anak-anak juga bisa lakukan. Bukan berarti anak-anak hanya bisa merengek-rengek nangis, apalagi kalau sakit hanya minta gendong. Tidak. Anak-anak juga harus punya iman di hati anak-anak bahwa anak-anak bisa sembuh karena Tuhan, anak-anak bisa sukacita karena Tuhan, dan anak-anak juga bisa menjadi pendoa buat orang tuanya. Ya anak-anak ya, di sekitar kita banyak orang sakit. Mari anak ikut berkontribusi untuk mendoakan, karena kita punya Tuhan Yesus yang apa? Setia. Kita akan terus memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Bisa? Oke. Anak-anak ada tugas anak-anak. Nah, di lembar kerjanya anak-anak, ini nanti diwarnai ya. Bu Grace pengen loh hasil warnai di-share di grup. Terus yang berikutnya di sini suruh milih. Yang warna merah adalah wajah yang sedang berduka, diwarnai ya, bunder-bunder kecil ini. Yang warna biru adalah sedang bersyukur. Terus pilih wajah satu saja di sini digambar, nanti dipoto ya, di grup ya. Berarti nanti yang ngirim berarti itu yang ngerjakan. Kalau enggak gimana ya? Berarti belum ada yang ngerjakan. Aduh, Bu Grace sedih. Tapi Bu Grace tetap semangat. Mau berdoa buat mama papa di rumah agar tetap membimbing anak-anak terus bersekolah minggu, terus memuji Tuhan walaupun online. Oke, kita mau akhiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang begitu indah mengajari kita semua, anak-anak, orang tua dan semua, untuk tidak menyerah saat kondisi yang susah, terus bangkit bersyukur, bersukacita, karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita seperti Habakuk dalam kondisi terhimpit. Dia terus memuji-muji Tuhan karena kami percaya saat kami pegang Tuhan, keajaiban pasti itu terjadi. Ini pun akan terjadi pada hidup kami Tuhan, para orang tua sekolah minggu Indria, para pendengar yang mendengarkan
firman Tuhan pada hari ini, dan para anak-anak kecil kami biarlah mereka bisa menjadi berkat. Terima kasih, kami mau serahkan hidup anak-anak Sekolah Minggu Indria Gereja Baptis Penumping di dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami mau serahkan firman Tuhan ini biarlah bertumbuh seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depannya, pelajaran ke-10. Hari ini pelajaran 9, ke depan pelajaran 10. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.